Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kita bertemu kembali di suasana pagi yang cerah ini bersama saya Bapak Aris Romandoni Arman selaku wali kelas 4. Nah, untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita sudah masuk ke pembelajaran yang ke-5. Apa saja yang kita pelajari pada pagi hari ini? Mari kita simak dengan seksama. Materi kali ini adalah SPDP ya, jadi tempo dalam lagu. Jadi tempo lagu adalah cepat atau lambatnya lagu saat dinyanyikan. Tanda tempo lagu berada di sebelah kiri atas dalam lagu. Tempo terdiri atas tempo lambat, sedang, dan cepat. Tempo lagu berhubungan dengan syair lagunya. Lagu bertempo cepat menunjukkan suasana gembira dan kemegahan, sedangkan lagu bertempo lambat menunjukkan suasana sedih dan hikmat. Alat untuk mengatur tempo adalah metronom. Itu sekelas tentang tempo dalam lagu. Jadi, tempo biasanya ditulis dengan tanda tempo. Berikut istilah tanda tempo. Yang pertama tempo cepat, contohnya allegro, nesto, dan vivace. Sedangkan tempo sedang ada moderato, andante, dan andantino. Sedangkan tempo lambat ada adagio, largo, dan lento. Nah, selanjutnya kita akan membahas sumber daya alam yang ada di Indonesia. Jadi sumber daya alam di Indonesia tersebar di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sumber daya alam setiap pulau tidak selalu sama karena perbedaan kondisi alam. Nah, di sini ada contohnya. Yang pertama di daerah Sumatera. Jadi di Sumatera itu banyak pegunungan, budidaya kopi, lada, coklat, tembakau, dan karet, serta kelapa sawit. Di Pulau Sumatera kaya akan hasil tambang seperti minyak bumi, batu bara, dan timah. Nah, minyak bumi dan batu bara dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Berbeda lagi dengan di daerah Jawa. Jadi kalau di Jawa itu memiliki pegunungan, daratan tinggi, dataran rendah, dan pantai. Daerah pegunungan dan dataran tinggi itu penghasil teh, kopi, dan kenya. Misalnya penghasil teh kalau di sekitar sini di Kemuning atau di Tawangmangu itu merupakan dataran tinggi penghasil teh. Dataran rendah itu ada persawahan yang tersubur di Indonesia. Kalau di pesisir pantai itu ada budidaya ikan laut, rumput laut, petani garam, dan penjemuran ikan asin. Berbeda lagi dengan Kalimantan. Jadi, sebagian besar berupa dataran rendah dengan hutan yang sangat lebat. Jadi, hutan merupakan habitat alami bagi hewan yang terancam punah. Nah, di hutan Kalimantan dimanfaatkan untuk ditanami berbagai sumber daya alam seperti kelapa sawit, karet, dan rotan. Dan di Kalimantan juga kaya akan hasil tambang seperti minyak bumi dan batu bara. Jadi Kalimantan ini termasuk pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Berbeda lagi dengan Sulawesi. Jadi Sulawesi itu menghasilkan pala dan jagung. Di sana terkenal dengan rempah-rempahnya. Jadi jagung dimanfaatkan sebagai bahan makanan dan pala dimanfaatkan sebagai bumbu masakan. Nah, sepanjang pantai Sulawesi dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa. Dan di Sulawesi juga banyak menghasilkan barang tambang seperti aspal. Dan aspal dimanfaatkan untuk pembuatan jalan raya. Nah, aspal terbaik itu juga berada di Indonesia. Selanjutnya kita beralih di pulau paling timur yang ada di Indonesia adalah Papua. Jadi, sebagian besar wilayah berupa hutan konservasi dan hutan lindung. Di sana ada pegunungan yang tertinggi di Indonesia namanya Puncak Jayawijaya. Di atasnya itu tertutupi oleh salju. Sagu merupakan salah satu sumber daya alam yang ada di Papua. Sagu dimanfaatkan manusia sebagai makanan pokok. Jadi berbeda dengan yang ada di Jawa seperti kita di sini menggunakan nasi sebagai makanan
pokok. Tapi kalau orang Papua menggunakan sagu sebagai makanan pokok. Nah, di Papua juga menghasilkan rempah-rempah yang disukai pasar internasional. Nah, hasil tambang sangat beragam. Jadi di Papua itu sangat beragam hasil tambangnya. Yang terkenal adalah emas. Nah, serta lainnya. Jadi seperti tembaga, emas, dan logam merupakan hasil tambang yang sangat berharga untuk Indonesia. Emas untuk bahan baku pembuatan mata uang dan perhiasan seperti anting, cincin, kalung, dan gelang. Nah, itu tadi merupakan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Jadi perlu kita ingat, sumber daya alam di Indonesia itu sangat beragam, tergantung pulau-pulau mana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ketika ada yang belum jelas, boleh ditanyakan lewat WA. Tetap jaga kesehatan, makan makanan bergizi, jaga kebersihan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.